Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1258, Bab tahun 1258 sampai tahun 1258 Kemarahan Yun Feng 1. Itu sulit dikatakan. Menurut berita terbaru, kali ini hanya ada 2 kontestan dari keluarga Yun. Apa? Hanya 2. Mereka secara otomatis kehilangan salah satu kontes. Apakah keluarga Yun gila? Ah, benar. Keluarga Yun dan keluarga Bai sama-sama memiliki kelemahan yang sama. Keluarga Bai tidak memiliki pemanggil, tetapi keluarga Yun tidak memiliki apoteker top. Ramuan yang dibutuhkan keluarga Yun di masa lalu disediakan oleh keluarga Bai. Kali ini, ada arena ramuan yang tidak bisa dijelaskan. Keluarga Yun akan menderita kerugian kali ini. Itu benar. Bahkan jika tidak ada pemanggil, penjinak masih bisa memegang cincin binatang ajaib, tapi tidak semua orang bisa memegang arena ramuan. Seseorang di wilayah dalam melakukan ini dengan sengaja, bukan? Baiklah, baiklah. Sebaiknya kau simpan itu untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun mendengarmu. Hahaha, aku tahu, aku tahu. Mari kita pergi ke sana dengan cepat. Ini akan segera dimulai. Ada begitu banyak orang di sini kali ini. Aku ingin tahu apakah kita bisa masuk. Gelombang diskusi langsung menenggelamkan diskusi mereka berdua. Diskusi serupa akan muncul di tempat yang berbeda. Orang-orang akan memiliki tanda tanya ini di benak mereka dan mereka juga menebak apakah keluarga Yun akan kembali ke wilayah dalam kali ini. Tentu saja, ada juga banyak pendukung keluarga Bai dan keluarga Jiang, tetapi mereka belum tentu menang. Hari pertama adalah arena kekuatan. Area di sekitar alun-alun terbesar di kota Yan dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Bahkan kapasitas seperti itu tidak dapat memenuhi kebutuhan. Banyak orang masih belum bisa masuk. Berdiri di luar arena, mereka masih bisa merasakan suasana meriah di tempat kejadian dengan jelas. Begitu Yun Feng memasuki arena, dia merasakan gelombang panas yang menjulang datang ke arahnya. Dia melihat kerumunan orang yang duduk di sekitar arena dan sedikit terkejut. Yun Feng telah mengalami kompetisi yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran, tapi kali ini, dia memiliki jumlah penonton terbanyak. Ada kepala yang tak terhitung jumlahnya, gelombang panas yang tak terlukiskan, dan diskusi panas yang tidak bisa dihalangi apapun yang terjadi. Yun Xiang menepuk pundak Yun Feng. Kamu harus bersorak untukku saat aku naik panggung nanti. Yun Feng terkekeh. Tentu saja, aku tidak hanya harus mendukungmu, tapi aku juga harus memberimu ini. Yun Feng membalik pergelangan tangannya dan sebotol ramuan sudah muncul di tangan Yun Feng. Yun Xiang tertegun. Kapan kamu membuat ini? Yun Feng memasukkan ramuan itu ke tangan Yun Xiang dan berkata dengan santai, aku sudah menyiapkannya sejak beberapa hari yang lalu. Itu dapat secara paksa meningkatkan level kekuatanmu ke level dewa dalam waktu setengah jam. Tingkat dewa. Yun Xiang tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkeramannya pada ramuan itu. Yun Feng tersenyum. Awalnya tidak memiliki efek yang begitu kuat. Hanya saja berbeda dengan Golden Cauldron Fluid. Setengah jam, jika memungkinkan, aku tidak ingin menggunakan ini. Yun Xiang menyimpan ramuan itu dengan hati-hati. Tetua agung dari keluarga Yun, Ku Lanyi dan Mu Changhai telah duduk di tribun penonton yang tinggi, dengan kontestan di bawah. Yun Feng melihat ke arena tinggi di depannya dan berkata dengan dingin, keluarga Bai dan keluarga Jiang pasti akan menggunakan ramuan itu. Mungkin mereka melihat kelemahan keluarga Yun dan akan meminum ramuan itu untuk menekanmu. Jika itu masalahnya, kali ini mereka akan salah menilai kita. Sudut mulut Yun Xiang meringkuk, begitu juga dengan Yun Feng. Saat ini, kontestan dari keluarga Bai dan keluarga Jiang juga turun. Mereka semua masih muda dan jauh lebih arogan, terutama dalam kesempatan seperti itu. Xiao Xiang, Bai Qingfeng tidak bisa membantu tetapi berjalan ketika dia melihat Yun Xiang, tetapi 2 pemuda lainnya dari keluarga Bai tiba-tiba menghentikannya. Bai Qingfeng akhirnya menyadari sesuatu dan berhenti berjalan. Dia hanya menatapnya dengan matanya. Yun Xiang melihat bahwa ekspresi Bai Qingfeng membeku dan dia dengan cepat melihat ke tempat lain. Ada 3 kontestan dari keluarga Bai dan keluarga Jiang, tapi ada 2 dari keluarga Yun. Itu pasti membuat orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini menertawakan mereka. Hei, kualifikasi keluarga Yun untuk konvensi kali ini mengejutkan banyak orang.
Saya tidak menyangka hanya 2 orang yang akan berpartisipasi. Betapa lusuhnya. Seseorang keluar perlahan. Yun Feng mendongak. Dia tidak terbiasa dengan orang ini. Itu adalah waria dari keluarga Jiang, Jiang Jianping. Yun Feng mengangkat alisnya. Jiang Jianping adalah seorang penjinak. Tampaknya pemanggil tidak akan bisa datang kali ini ketika keluarga Jiang mengirimnya ke sini. Senyum melintas di mata hitamnya saat dia mulai memeriksa kekuatan ketiga anggota keluarga Jiang tanpa mengedipkan mata. Yun Feng menarik kembali kekuatan mentalnya dan tersenyum puas. Dia telah menuai panen yang cukup baik dari buah yang dia tanam setengah tahun yang lalu. Kekuatan dari 3 anggota keluarga Jiang telah turun 1 tingkat dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Meskipun mereka bertiga tidak menunjukkan apapun di wajah mereka, mereka mungkin sudah cemas dalam pikiran mereka. Siapa dia? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Yun Xiang mengangkat alisnya dan melirik Jiang Jianping. Jiang Jianping sangat marah dengan pertanyaan ini. Saat hendak berbicara, Yun Feng terkekeh. Jiang Jianping, penjinak keluarga Jiang. Adapun jenis kelaminnya, terserah Anda. Kamu, Jiang Jianping segera melengkungkan jarinya. Anggota keluarga Bai semua mencibir ketika mereka melihat penampilan tanpa jenis kelamin Jiang Jianping. 2 anggota keluarga Jiang lainnya tidak tahan lagi. Jiang Jianping, bisakah kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri? Jiang Cheng, yang terlihat seperti balok kayu, berkata. Jiang Jianping melirik Yun Feng dengan marah dan mundur dengan marah. Jiang Jianping berjalan kembali, tetapi Jiang Cheng berjalan keluar dan menatap Yun Feng dengan tegas. Kamu pasti Yun Feng, pemanggil 4 elemen dari keluarga Yun. Anda benar-benar tidak menonjolkan diri. Kamu mengenal keluarga Jiang dengan sangat baik. Yun Feng terkekeh. Saya hanya penasaran. Saya hanya tidak berharap keluarga Jiang mengirim seorang penjinak. Jiang Cheng melanjutkan tanpa ekspresi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya ada 2 anggota keluarga Yun yang berpartisipasi. Sepertinya Anda yakin bisa mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Yun Xiang berjalan keluar dengan lapisan dingin di wajahnya yang tampan. Auranya dari level kaisar level 9 meledak. Jiang Cheng mengangkat sudut mulutnya dan mundur tanpa berkata apa-apa. Baiklah, mengapa kamu berdebat saat ini? Jika ada yang tidak puas, Anda bisa bersaing di atas ring. Bukan begitu, Yun Xiang. Seorang pria muda dari keluarga Bai berkata dan tersenyum pada Yun Xiang, tetapi Yun Xiang mengabaikannya dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Benar, Xiao Xiang. Mengapa Anda marah dengan orang-orang itu? Itu tidak layak. Bai Qingfeng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung saat melihat wajah muram Yun Xiang. Yun Xiang memelototi Bai Qingfeng dengan mata hitamnya dan menarik Yun Feng ke tempat lain. Bai Qingfeng benar-benar pintar setelah dipelototi dengan ganas. Dia masih sangat khawatir saat melihat punggung Yun Xiang. Pria muda yang berbicara saat itu tiba-tiba tampak murung dan dia melirik Bai Qingfeng dengan amarah yang luar biasa di mata hitamnya. Dia menyukai Yun Xiang juga, tapi dia tidak memandangnya. Dia peduli dengan apa yang dikatakan Bai Qingfeng. Apakah dia tidak berarti apa-apa baginya? 1259 Kemarahan Yun Feng, 2. Cukup, Qingfeng. Saya tidak berpikir wanita seperti itu layak untuk disukai. Saya pikir dia sangat membencimu. Anda harus melupakannya. Mata hitam Bai Qingfeng berkilauan dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatupkan bibirnya erat-erat dan menatap Yun Xiang tidak jauh dari sana dengan kebulatan tekad di matanya. Dia tidak akan menyerah pada Xiao Xiang. Sudah bertahun-tahun. Dia adalah satu-satunya orang yang dia pedulikan. Tidak mungkin ada orang lain. Yun Feng ditarik ke samping oleh Yun Xiang. Wajah Yun Xiang masih agak suram. Yun Feng tersenyum dalam benaknya saat melihat ini. Dia jelas peduli pada Bai Qingfeng, tapi dia tidak tahu. Yun Feng batuk dengan lembut. Yun Xiang, apakah kamu terlihat sangat muram untuk apa yang dikatakan keluarga Jiang, atau untuk orang lain? Yun Xiang tertegun. Yun Feng, apa yang kamu bicarakan? Yun Feng terkekeh. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Yun Xiang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Melihat ekspresi femininnya, Yun Feng semakin yakin bahwa Bai Qingfeng tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan jika Yun Xiang adalah balok kayu, sudah waktunya karyanya setelah bertahun-tahun berkembang. Bai Qingfeng tulus padanya,
atau dia tidak akan menjadi mata-matanya untuk menjebak ayahnya. Mungkin Bai Qingfeng masih memiliki sedikit hati nurani. Yun Xiang menyukai Bai Qingfeng untuk ini. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Namun, pikirkanlah, setelah pemilihan kali ini, apakah keluarga Yun memasuki wilayah dalam atau tidak, hubungan kita dengan keluarga Bai akan terputus sama sekali. Pada saat itu, apa yang akan dia lakukan? Yun Xiang tetap diam dan alisnya yang tampan diikat erat. Ini juga merupakan masalah yang membuatnya frustrasi. Si idiot itu, Bai Qingfeng, adalah anggota keluarga Bai, dan bahkan putra Bai Xiu. Dengan pikiran kotor keluarga Bai, keluarga Yun dan keluarga Bai pasti tidak bisa didamaikan. Bai Qingfeng tidak akan pernah diterima oleh keluarga Yun sama sekali. Yun Xiang, kamu menyukainya. Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Yun Xiang segera tersipu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yun Feng terkekeh dan menepuk dada Yun Xiang dengan lembut dengan jarinya. Yun Xiang, memang benar kamu menyukainya. Pipi Yun Xiang yang memerah menjadi semakin merah. Dia meraung karena malu, jadi apa? Tidak akan ada hasil sama sekali di antara kita. Dia tidak bisa diterima sama sekali. Sudut mulut Yun Feng meringkuk menjadi senyuman. Dia akhirnya mengakuinya. Bocah bodoh itu, Bai Qingfeng, akhirnya melihat cahaya. Janjinya padanya akhirnya bisa dipenuhi. Jika itu semua kekhawatiranmu, aku akan membantumu menanganinya. Yun Xiang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Berurusan dengan mereka, bagaimana kamu akan melakukan itu? Bagaimanapun juga, dia adalah putra Bai Xiu. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mendorong Yun Xiang dengan kedua tangannya. Pergi. Babak pertama arena akan segera dimulai. Dapatkan tempat pertama. Yun Xiang agak bingung dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Dia berbalik dan melirik arena besar. Seperti yang diharapkan, putaran pertama kompetisi akan segera dimulai. Ekspresi frustrasinya saat itu segera menghilang. Kilatan cahaya melintas di mata indah Yun Xiang saat dia terkekeh. Serahkan padaku. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Melihat punggung Yun Xiang yang percaya diri dan riang, dia menyukai gadis tampan ini dari lubuk hatinya. Dia melirik keluarga Bai dan keluarga Jiang. Jiang Wu dengan cepat meminum sebotol ramuan. Yun Feng mencibir di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, dia harus mengandalkan ramuan untuk mempertahankan kekuatannya. Pria muda dari keluarga Bai yang berbicara saat itu melompat ke atas ring. Para kontestan dari 3 keluarga sudah naik ring. Segera, atmosfer di sekitar meledak hingga kesunyian. Sebuah suara tiba-tiba menembus udara dan mencapai telinga semua orang. Suara ini sangat ringan dan tidak terdengar kuat, tetapi membawa sedikit keagungan. Kerumunan yang masih ramai saat itu tiba-tiba menjadi tenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan menatap pria yang berbicara. Ini pasti yang disebut utusan dari wilayah dalam. Dia tampak seperti baru berusia sekitar 40 tahun. Meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, dia memiliki temperamen yang luar biasa. Adapun kekuatannya, dia harus setingkat dewa. Adapun tingkat level dewa mana, sulit ditebak. Setelah utusan wilayah dalam mengatakan itu, tempat itu sunyi. Dia perlahan berdiri dari kursinya dan tekanan kuat menyebar dari tubuhnya. Sementara banyak orang terlihat gugup, ada seseorang yang duduk malas di tribun penonton dengan ekspresi menghina di wajahnya. Mu Changhai hanya bisa melihat ke arah Kulanyi, yang memasang ekspresi seperti itu, dengan heran. Dia berkata dengan suara rendah, orang itu berada di level dewa. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Kulanyi mendengus dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Dia hanya dewa kelas 2. Dia hanya bisa pamer di sini. Apakah saya benar, Tetua Agung? Kulanyi mengangkat alisnya dan memandang Penatua Agung dari keluarga Yun, yang tanpa ekspresi. The Great Elder terkekeh dan melirik Kulanyi dengan makna yang dalam di matanya. Kamu benar, Nak. Mu Changhai melebarkan mata hitamnya. Kulanyi bisa mendeteksi kekuatan orang itu. Tingkat 2 dari tingkat dewa, apakah dia sudah mencapai di atas tingkat 2 dari tingkat dewa? Kulanyi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mu Changhai, aku tidak sehebat yang kamu pikirkan. Aku hanya sedikit spesial sepertimu. Mu Changhai mengangkat alisnya. Spesial. Penatua Agung dari keluarga Yun terkekeh dan melirik cincin itu. Dia perlahan berkata, Nak, apakah kamu melihat batas kekuatanku?
Kulanyi terkekeh dengan senyum tipis di mata hitamnya. Keluarga Bai dan keluarga Jiang masing-masing hanya memiliki satu ahli tingkat dewa, sedangkan keluarga Yun memiliki 3 penatua. Tidak apa-apa bagi saya untuk mencari tahu tentang orang lain, tetapi benar-benar tidak pantas untuk mencari tahu tentang orang-orang di pihak saya. Penatua Agung dari keluarga Yun terkekeh dengan senyum di matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kulanyi juga tidak mengatakan apa-apa dan melihat cincin itu. Mu Changhai sangat terkejut di benaknya saat dia mendengarkan percakapan di antara mereka berdua. Mustahil untuk mengetahui kekuatan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Kulanyi dengan kemampuan seperti itu? Dari mana dia datang? Utusan wilayah dalam menjelaskan aturan arena kekuatan. Mereka bertiga akan berpartisipasi dan bertarung secara bergiliran. Keluarga Yun melawan keluarga Bai melawan keluarga Jiang, dan keluarga Jiang melawan keluarga Yun. Dengan cara ini, setiap keluarga akan bertarung 2 kali. Keluarga yang menang kedua kali akan memenangkan tempat pertama. Jika tidak ada keluarga yang memenangkan kedua pertempuran tersebut, mereka akan bertarung lagi sampai sebuah keluarga yang menang 2 kali muncul. Setelah aturan dijelaskan, mereka menyusun urutannya. Hasil dari pengaturan tersebut adalah bahwa keluarga Jiang dan keluarga Yun akan bertarung terlebih dahulu, kemudian keluarga Yun dan keluarga Bai, dan kemudian keluarga Bai dan keluarga Jiang pada akhirnya. Jika keluarga Yun ingin menang, mereka harus mengalahkan keluarga Jiang dan keluarga Bai sepenuhnya. Itu sama untuk 2 keluarga lainnya. 1260 Kemarahan Yun Feng 3. Jiang Wu bertarung dengan Yun Xiang terlebih dahulu. Wajah Jiang Wu agak kaku. Meski mendapat dukungan ramuan, kekuatannya telah menurun dalam 6 bulan terakhir. Beberapa kontestan dari keluarga Jiang juga sama. Ini membuat tuan dari keluarga Jiang cemas. Dia telah mencoba banyak cara, tetapi mereka tidak berhasil. Seiring waktu berlalu, kekuatan mereka mundur sedikit demi sedikit. Kali ini, mereka harus menguatkan diri dan datang. Keluarga Jiang tidak akan melepaskan kesempatan untuk memasuki wilayah dalam. Mereka tidak tahu cerita di dalamnya. Mereka tahu bahwa mereka akan tertinggal bahkan jika mereka berpartisipasi, tetapi mereka tetap harus mencoba. Jiang Wu cemas dalam pikirannya. Meskipun meminum ramuan itu untuk sementara dapat memulihkan kekuatan aslinya, lawannya adalah Yun Xiang dari keluarga Yun, prajurit level 9 dari level Kaisar. Dia baru mencapai tingkat 8 dari tingkat Kaisar setelah meminum ramuan itu. Bagaimana dia bisa bertarung? Mata Jiang Wu menjadi gelap. Itu bagus selama dia tidak kalah terlalu buruk. Pertempuran antara Yun Xiang dan Jiang Wu dimulai. Yun Xiang memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan menunjukkan senjatanya. Itu adalah pedang panjang yang kira-kira sepanjang lengan seseorang. Tubuh pedang benar-benar seragam dan kualitasnya sangat bagus. Ada kata kaligrafi, Yun, yang terukir di ujung pedang panjang, yang menambahkan sedikit keagungan. Longsword mengeluarkan suara mendengung. Itu adalah senjata di tingkat Kaisar. Beberapa keringat muncul di dahi Jiang Wu. Dia juga mengeluarkan senjatanya, yang juga merupakan pedang panjang di tingkat Kaisar. Meskipun itu juga merupakan senjata di tingkat Kaisar, itu tidak seindah yang ada di tangan Yun Xiang. Jiang Wu melirik Yun Xiang dengan rasa bersalah. Ramuan itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Jika ini berlarut-larut, dia akan kalah telak. Jiang Wu menarik napas dalam-dalam. Energi pertarungan tingkat 8 dari tingkat Kaisar yang dia tingkatkan secara paksa dengan ramuan melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke pedang. Longsword tiba-tiba menjerit di bawaan energi pertarungan. Yun Xiang mengerutkan kening. Menggunakan gerakan besar tepat setelah naik panggung terlalu ceroboh. Pedang penghancur surga. Jiang Wu meraung saat pembuluh darah di lehernya menonjol. Energi pertarungan tingkat Kaisar tingkat 8 yang berkumpul di pedang panjang di tangannya tiba-tiba melepaskan aliran udara yang kuat, keluar dari tangan Jiang Wu dan terbang menuju Yun Xiang dengan momentum merobek ruang. Ada senyum di wajah tampan Yun Xiang. Dia tiba-tiba membalikkan pedang panjang di tangannya dan energi pertarungan tingkat Kaisar level 9 dari tingkat Kaisar meledak, berkumpul di pedang panjang. Dia membalik pergelangan tangannya dan pedang panjang itu mengeluarkan cahaya pedang yang ganas di udara. Yun Xiang naik ke langit dan memegang pedang panjang itu erat-erat di tangannya, menebasnya dengan ganas. Energi pertarungan tingkat Kaisar level 9 meledak dari ujung pedang panjang secara tiba-tiba, seperti naga yang berenang ke laut.
Itu langsung menembus serangan teknik tempur Jiang Wu dan langsung menuju ke Jiang Wu. Jiang Wu tiba-tiba melompat mundur dengan panik, tetapi energi juang mengikutinya ke depan seperti seekor naga. Kekuatan Jiang Wu lebih rendah dari Yun Xiang, jadi sudah pasti mustahil baginya untuk menghindari serangan ini. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di depan dadanya dan mengambil posisi bertahan. Bang! Dengan suara tumpul, tubuh Jiang Wu langsung dikirim terbang dan dia mendarat dengan keras di luar ring. Jiang Wu jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal dan memuntahkan seteguk darah. Semua orang yang menonton pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kontestan dari keluarga Jiang terlalu lemah. Dia turun panggung dalam satu serangan. Tuan dari keluarga Jiang duduk di peron dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada keluarga Jiang, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Juga, bagaimana mereka melakukannya. Tuan dari keluarga Jiang sudah siap secara mental untuk kekalahan Jiang Wu, tetapi sangat memalukan untuk terlempar dari panggung dengan satu serangan. Tuan Jiang, kamu sangat tenang. Bai Ziyu terkekeh di samping. Wajah Tuan Jiang pucat dan dia tidak mengatakan apa-apa. Penatua Agung dari keluarga Yun tidak mengatakan apa-apa. Tuan Jiang berkata, Tuan Bai mungkin panci yang menyebut ketel hitam. Wajah Bai Ziyu membeku, lalu dia berkata, itu jauh lebih baik daripada tuan dari keluarga Jiang. Setidaknya laki-laki saya tidak akan terlalu memalukan. Jiang Wu, yang jatuh dari panggung, telah dibawa pergi oleh anggota keluarga Jiang dengan cepat. Yun Xiang berdiri di atas panggung dengan linglung. Dia jelas merasa bahwa kekuatan lawannya lemah dari serangan itu. Mengapa keluarga Jiang mengirim orang seperti itu ke arena? Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Xiang, aku lawanmu. Sebuah suara datang dari langit. Yun Xiang tiba-tiba berbalik. Pria muda yang berbicara saat itu sudah muncul. Yun Xiang mengerutkan kening dan memegang pedang panjang di tangannya dengan erat. Bawa. Mata pemuda dari keluarga Bai berkilauan dan dia melihat ekspresi Yun Xiang dengan terpesona. Tubuh Yun Xiang melintas dengan ujung kakinya dan dia sudah mendekati lawannya dengan cepat. Pria muda dari keluarga Bai terkekeh dan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya ke depan, seolah-olah dia akan meraih lengan Yun Xiang. Yun Xiang melewatinya. Saat mereka berdua berpapasan, pemuda dari keluarga Bai berkata, Yun Xiang, apakah kamu tahu namaku? Yun Xiang tertegun. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak dan menjauh dari Yun Xiang. Ada jarak 100 meter di antara mereka berdua. Pria muda itu berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa lagi. Yun Xiang juga sama. Nama saya Bai Qingyan. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, tapi kamu mungkin hanya mengingat nama Bai Qingfeng. Sedikit kekejaman tanpa sadar melintas di wajah Bai Qingyan saat dia berkata dengan enggan, kamu tidak pernah menatapku tidak peduli apa yang aku katakan. Namun, apa yang dikatakan Bai Qingfeng, yang hanya tahu cara mengutak-atik ramuan, menarik perhatian Anda. Yun Xiang, maukah kamu mengingatku jika aku mengalahkanmu? Mungkin bahkan jika aku mengalahkanmu, kamu tidak akan menatap mataku. Yun Xiang berdiri di sana dengan wajah dingin dan tidak mengatakan apapun. Setelah mengatakan itu, Bai Qingyan tersenyum. Apa bagusnya Bai Qingfeng? Dia bodoh yang hanya tahu cara mengutak-atik ramuan. Aku satu-satunya yang layak untukmu. Di tingkat kaisar mana dia berada? Saya seorang ahli level 9 kaisar level. Ekspresi Yun Xiang menjadi lebih dingin, dan ekspresi Bai Qingyan menjadi lebih ganas. Kamu kesal karena aku mengatakan beberapa patah kata tentang dia. Kamu benar-benar melindunginya. Potong omong kosong. Yun Xiang tiba-tiba berkata. Bukan terserah orang lain untuk memutuskan siapa yang dia suka. Hahaha, bagus. Bai Qingyan tiba-tiba berteriak saat dia mengeluarkan ramuan itu dan meminumnya. Ark, raungan lain datang. Otot-otot di seluruh tubuh Bai Qingyan segera menegang dan pembuluh darah biru terlihat jelas. Kekuatan grade 9 dari Emperor level saat itu sudah secara paksa dinaikkan ke God level saat ini. Melihat ini, Yun Xiang mengerti bahwa dia harus meminum ramuan itu. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan ramuan yang diberikan Yun Feng padanya. Yun Xiang meminumnya. Setelah ramuan memasuki tubuhnya, kekuatan gila melonjak keluar dari tubuhnya. Yun Xiang tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Dia hanya merasa bahwa kekuatan ini memenuhi setiap bagian tubuhnya dan pikiran serta penglihatannya benar-benar terbuka dalam sekejap. Ramuan lawan ramuan,
Dewa lawan dewa. Utusan Inner Region, yang telah menonton dari tempat yang tinggi, pindah setelah Yun Xiang minum ramuan dan melepaskan auranya. Apakah dia merasa salah saat itu? Aura cairan kuali emas dipancarkan dari kontestan keluarga Yun ini, tetapi bagaimana mungkin keluarga Yun memiliki cairan kuali emas? Utusan wilayah dalam memeriksa lagi dengan ekspresi yang mengerikan dan tidak merasakan fluktuasi emas cauldron fluid lagi, tapi pikirannya masih sangat curiga. Dia tidak tahu bahwa Yun Feng hanya memasukkan satu tetes cairan kuali emas ke dalam ramuan. 1260 Kemarahan Yun Feng 3. Jiang Wu bertarung dengan Yun Xiang terlebih dahulu. Wajah Jiang Wu agak kaku. Meski mendapat dukungan ramuan, kekuatannya telah menurun dalam 6 bulan terakhir. Beberapa kontestan dari keluarga Jiang juga sama. Ini membuat tuan dari keluarga Jiang cemas. Dia telah mencoba banyak cara, tetapi mereka tidak berhasil. Seiring waktu berlalu, kekuatan mereka mundur sedikit demi sedikit. Kali ini, mereka harus menguatkan diri dan datang. Keluarga Jiang tidak akan melepaskan kesempatan untuk memasuki wilayah dalam. Mereka tidak tahu cerita di dalamnya. Mereka tahu bahwa mereka akan tertinggal bahkan jika mereka berpartisipasi, tetapi mereka tetap harus mencoba. Jiang Wu cemas dalam pikirannya. Meskipun meminum ramuan itu untuk sementara dapat memulihkan kekuatan aslinya, lawannya adalah Yun Xiang dari keluarga Yun, prajurit level 9 dari level Kaisar. Dia baru mencapai tingkat 8 dari tingkat Kaisar setelah meminum ramuan itu. Bagaimana dia bisa bertarung? Mata Jiang Wu menjadi gelap. Itu bagus selama dia tidak kalah terlalu buruk. Pertempuran antara Yun Xiang dan Jiang Wu dimulai. Yun Xiang memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan menunjukkan senjatanya. Itu adalah pedang panjang yang kira-kira sepanjang lengan seseorang. Tubuh pedang benar-benar seragam dan kualitasnya sangat bagus. Ada kata kaligrafi, Yun, yang terukir di ujung pedang panjang, yang menambahkan sedikit keagungan. Longsword mengeluarkan suara mendengung. Itu adalah senjata di tingkat Kaisar. Beberapa keringat muncul di dahi Jiang Wu. Dia juga mengeluarkan senjatanya, yang juga merupakan pedang panjang di tingkat Kaisar. Meskipun itu juga merupakan senjata di tingkat Kaisar, itu tidak seindah yang ada di tangan Yun Xiang. Jiang Wu melirik Yun Xiang dengan rasa bersalah. Ramuan itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Jika ini berlarut-larut, dia akan kalah telak. Jiang Wu menarik napas dalam-dalam. Energi pertarungan tingkat 8 dari tingkat Kaisar yang dia tingkatkan secara paksa dengan ramuan melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke pedang. Longsword tiba-tiba menjerit di bawaan energi pertarungan. Yun Xiang mengerutkan kening. Menggunakan gerakan besar tepat setelah naik panggung terlalu ceroboh. Pedang penghancur surga. Jiang Wu meraung saat pembuluh darah di lehernya menonjol. Energi pertarungan tingkat Kaisar tingkat 8 yang berkumpul di pedang panjang di tangannya tiba-tiba melepaskan aliran udara yang kuat, keluar dari tangan Jiang Wu dan terbang menuju Yun Xiang dengan momentum merobek ruang. Ada senyum di wajah tampan Yun Xiang. Dia tiba-tiba membalikkan pedang panjang di tangannya dan energi pertarungan tingkat Kaisar level 9 dari tingkat Kaisar meledak, berkumpul di pedang panjang. Dia membalik pergelangan tangannya dan pedang panjang itu mengeluarkan cahaya pedang yang ganas di udara. Yun Xiang naik ke langit dan memegang pedang panjang itu erat-erat di tangannya, menebasnya dengan ganas. Energi pertarungan tingkat Kaisar level 9 meledak dari ujung pedang panjang secara tiba-tiba, seperti naga yang berenang ke laut. Itu langsung menembus serangan teknik tempur Jiang Wu dan langsung menuju ke Jiang Wu. Jiang Wu tiba-tiba melompat mundur dengan panik, tetapi energi juang mengikutinya ke depan seperti seekor naga. Kekuatan Jiang Wu lebih rendah dari Yun Xiang, jadi sudah pasti mustahil baginya untuk menghindari serangan ini. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di depan dadanya dan mengambil posisi bertahan. Bang! Dengan suara tumpul, tubuh Jiang Wu langsung dikirim terbang dan dia mendarat dengan keras di luar ring. Jiang Wu jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal dan memuntahkan seteguk darah. Semua orang yang menonton pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kontestan dari keluarga Jiang terlalu lemah. Dia turun panggung dalam satu serangan. Tuan dari keluarga Jiang duduk di peron dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada keluarga Jiang, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Juga, bagaimana mereka melakukannya. Tuan dari keluarga Jiang sudah siap secara mental untuk kekalahan Jiang Wu, tetapi sangat memalukan untuk terlempar dari panggung dengan satu serangan.
Tuan Jiang, kamu sangat tenang. Bai Ziyu terkekeh di samping. Wajah Tuan Jiang pucat dan dia tidak mengatakan apa-apa. Penatua Agung dari keluarga Yun tidak mengatakan apa-apa. Tuan Jiang berkata, Tuan Bai mungkin panci yang menyebut ketel hitam. Wajah Bai Ziyu membeku, lalu dia berkata, itu jauh lebih baik daripada tuan dari keluarga Jiang. Setidaknya laki-laki saya tidak akan terlalu memalukan. Jiang Wu, yang jatuh dari panggung, telah dibawa pergi oleh anggota keluarga Jiang dengan cepat. Yun Xiang berdiri di atas panggung dengan linglung. Dia jelas merasa bahwa kekuatan lawannya lemah dari serangan itu. Mengapa keluarga Jiang mengirim orang seperti itu ke arena? Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Xiang, aku lawanmu. Sebuah suara datang dari langit. Yun Xiang tiba-tiba berbalik. Pria muda yang berbicara saat itu sudah muncul. Yun Xiang mengerutkan kening dan memegang pedang panjang di tangannya dengan erat. Bawa. Mata pemuda dari keluarga Bai berkilauan dan dia melihat ekspresi Yun Xiang dengan terpesona. Tubuh Yun Xiang melintas dengan ujung kakinya dan dia sudah mendekati lawannya dengan cepat. Pria muda dari keluarga Bai terkekeh dan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya ke depan, seolah-olah dia akan meraih lengan Yun Xiang. Yun Xiang melewatinya. Saat mereka berdua berpapasan, pemuda dari keluarga Bai berkata, Yun Xiang, apakah kamu tahu namaku? Yun Xiang tertegun. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak dan menjauh dari Yun Xiang. Ada jarak 100 meter di antara mereka berdua. Pria muda itu berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa lagi. Yun Xiang juga sama. Nama saya Bai Qingyan. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, tapi kamu mungkin hanya mengingat nama Bai Qingfeng. Sedikit kekejaman tanpa sadar melintas di wajah Bai Qingyan saat dia berkata dengan enggan, kamu tidak pernah menatapku, tidak peduli apa yang aku katakan. Namun, apa yang dikatakan Bai Qingfeng, yang hanya tahu cara mengutak-atik ramuan, menarik perhatian Anda. Yun Xiang, maukah kamu mengingatku jika aku mengalahkanmu? Mungkin bahkan jika aku mengalahkanmu, kamu tidak akan menatap mataku. Yun Xiang berdiri di sana dengan wajah dingin dan tidak mengatakan apapun. Setelah mengatakan itu, Bai Qingyan tersenyum. Apa bagusnya Bai Qingfeng? Dia bodoh yang hanya tahu cara mengutak-atik ramuan. Aku satu-satunya yang layak untukmu. Di tingkat kaisar mana dia berada? Saya seorang ahli level 9 kaisar level. Ekspresi Yun Xiang menjadi lebih dingin, dan ekspresi Bai Qingyan menjadi lebih ganas. Kamu kesal karena aku mengatakan beberapa patah kata tentang dia. Kamu benar-benar melindunginya. Potong omong kosong. Yun Xiang tiba-tiba berkata. Bukan terserah orang lain untuk memutuskan siapa yang dia suka. Hahaha, bagus. Bai Qingyan tiba-tiba berteriak saat dia mengeluarkan ramuan itu dan meminumnya. Ark, raungan lain datang. Otot-otot di seluruh tubuh Bai Qingyan segera menegang dan pembuluh darah biru terlihat jelas. Kekuatan grade 9 dari Emperor level saat itu sudah secara paksa dinaikkan ke God level saat ini. Melihat ini, Yun Xiang mengerti bahwa dia harus meminum ramuan itu. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan ramuan yang diberikan Yun Feng padanya. Yun Xiang meminumnya. Setelah ramuan memasuki tubuhnya, kekuatan gila melonjak keluar dari tubuhnya. Yun Xiang tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Dia hanya merasa bahwa kekuatan ini memenuhi setiap bagian tubuhnya dan pikiran serta penglihatannya benar-benar terbuka dalam sekejap. Ramuan lawan ramuan, dewa lawan dewa. Utusan Inner Region, yang telah menonton dari tempat yang tinggi, pindah setelah Yun Xiang minum ramuan dan melepaskan auranya. Apakah dia merasa salah saat itu? Aura cairan kuali emas dipancarkan dari kontestan keluarga Yun ini, tetapi bagaimana mungkin keluarga Yun memiliki cairan kuali emas? Utusan wilayah dalam memeriksa lagi dengan ekspresi yang mengerikan dan tidak merasakan fluktuasi emas cauldron fluid lagi, tapi pikirannya masih sangat curiga. Dia tidak tahu bahwa Yun Feng hanya memasukkan satu tetes cairan kuali emas ke dalam ramuan. 1261 Kemarahan Yun Feng, 4. Teriak Yun Xiang saat kata, Yun, yang terukir di pedang panjang di tangannya juga bersinar. Bai Qingyan tertawa terbahak-bahak dan menunjukkan bahwa senjatanya adalah palu yang berat. Pertempuran dimulai dalam sekejap. Keduanya mengambil ramuan pada saat yang sama dan mencapai level dewa. Mereka bersaing dalam kekuatan dan teknik, dan berapa lama ramuan itu bisa bertahan. Penonton yang menyaksikan pertempuran itu tercengang.
Kedua orang di atas ring itu sangat cepat sehingga mereka telah berubah menjadi bayangan hitam. Di mata orang biasa, kedua bayangan hitam itu terus bertabrakan, berpisah, dan bertabrakan lagi. Kecepatan mereka sangat cepat hingga hampir membuat orang pusing. Yun Xiang, apakah kamu benar-benar hanya memperhatikan Bai Qingfeng? Saat palu berat itu bertabrakan dengan pedang panjang, percikan api beterbangan. Bai Qingyan menatap Yun Xiang dengan mata sedikit merah. Yun Xiang mencibir. Itu bukan urusan Anda. Longsword menusuk keluar. Bai Qingyan dengan cepat mengelak dan mengayunkan palu berat di tangannya tanpa ampun. Yun Xiang mengetukkan jari kakinya dan tiba-tiba melompat ke samping. Bang! Sebuah lubang yang dalam dibuat di tanah oleh palu yang berat. Keduanya bertarung dengan sangat cepat. Pelat batu yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan di permukaan cincin, yang menunjukkan kekuatan pertempuran. Seiring waktu berlalu, Bai Qingyan sudah merasakan bahwa efek ramuan di tubuhnya sudah diambang kehancuran, sementara Yun Xiang tidak menunjukkan tanda-tanda memudar sama sekali. Yun Xiang, izinkan saya bertanya sesuatu. Jika bukan karena Bai Qingfeng, apakah kamu akan tertarik padaku? Mata hitam Yun Xiang berkilauan dan bibir merahnya terbuka sedikit. Jika bukan karena Bai Qingfeng, aku tidak akan tahu siapa kamu. Hahaha, baiklah. Jika Anda berkata demikian, jangan salahkan saya karena kejam. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti ini, tapi, Bai Qingyan tiba-tiba mundur saat sedikit kekejaman melintas di matanya. Energi pertarungan di sekujur tubuhnya segera berkumpul di palu yang berat itu dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk melemparkan palu yang berat itu ke udara. Hukuman surgawi. Xiao Xiang, menghindar. Bai Qingfeng meraung putus asa. Yun Xiang tertegun. Dia melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Itu adalah palu berat yang tak terhitung jumlahnya. Brengsek. Yun Xiang mengutuk dalam pikirannya saat tubuhnya segera mengelak ke kiri dan ke kanan. Palu berat yang padat di langit menghantam tanah dengan keras seperti tetesan air hujan. Mereka bukan bayangan. Setiap kali mereka menabrak tanah, sebuah lubang sedalam beberapa meter muncul. Palu berat itu semuanya dibentuk oleh energi pertarungan Bai Qingyan. Tubuh Yun Xiang melintas melalui palu padat seperti angin. Bai Qingyan berdiri di luar dan menyaksikan Yun Xiang menghindar. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia kemudian melihat ekspresi cemas Bai Qingfeng di luar ring dan kekejaman muncul di matanya lagi. Yun Xiang, kamu memaksaku melakukan ini. Bai Qingyan membalik tangannya dan sebuah jimat muncul. Ketika Yun Feng melihat jimat Bai Qingyan, hatinya langsung tenggelam. Oh tidak, pada saat ini, tubuh Yun Xiang juga keluar dari hujan palu yang sangat padat dalam keadaan yang menyedihkan. Sebelum dia bisa mengatur napas, dia melihat Bai Qingyan bergegas mendekat dengan senyum ganas di wajahnya dan ada jimat di tangannya. Apa? Mata hitam Yun Xiang melebar. Melihat kekejaman di mata Bai Qingyan dan jimat di tangannya, dia langsung tahu apa itu. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Yun Xiang tiba-tiba mengerahkan semua energi pertarungan di tubuhnya untuk menyelimuti tubuhnya. Bai Qingyan tertawa terbahak-bahak dan mengaktifkan jimat di tangannya. Kekuatan dahsyat keluar dari jimat dan mengenai dada Yun Xiang. Kekuatan dewa kelas 2. Penatua agung dari keluarga Yun tiba-tiba berdiri saat kilatan kegelapan melintas di matanya yang hitam. Bai Ziyu, sebaliknya, diam-diam mengangkat sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan dari keluarga Jiang dengan cepat melirik tuan dari keluarga Bai dan berpikir dalam hati bahwa orang ini sangat licik. Sebuah kekuatan yang kuat menyerang. Yun Xiang hanya merasakan kekuatan berat di dadanya yang hampir membuatnya terengah-engah. Tubuhnya benar-benar dikirim terbang. Sinar matahari yang kuat membuat Yun Xiang menyipitkan matanya dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Xiao Xiang. Bai Qingfeng meraung dan hendak bergegas, tetapi anggota lain dari keluarga Bai menahannya dengan kuat. Untungnya, sosok lain bergegas mendekat dan menangkap tubuh jatuh Yun Xiang dengan kuat. Bai Qingfeng akhirnya menarik napas dan menatap Bai Qingyan di atas ring dengan mata merah. Yun Feng bergegas dan menangkap tubuh jatuh Yun Xiang dengan mantap. Dia dengan cepat memeriksa sejauh mana lukanya dengan kekuatan mentalnya dan menghela nafas lega di benaknya. Untungnya, kekuatan ramuan itu tetap terjaga. Yun Xiang, yang secara paksa diangkat ke level dewa, menggunakan energi juangnya untuk melindungi seluruh tubuhnya saat itu. Meskipun dia terluka parah, dia masih sangat jauh dari kematian. Yun Feng segera menyuapi Yun Xiang ramuan kehidupan.
Dia memegang dada Yun Xiang yang terluka parah dengan kuat saat elemen air biru melonjak ke tubuh Yun Xiang dengan gila. Namun, serangan dewa tingkat 2 itu nyata. Yun Xiang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Mata hitam Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap dan kebencian yang kuat terhadap keluarga Bai muncul di benaknya. Xiao Feng, biarkan aku melakukannya. Suara Yao Yao melintas di benaknya. Yun Feng dengan cepat membiarkan Yao Yao keluar tanpa berpikir. Cahaya biru berangsur-angsur memudar dan sosok tubuh dewasa Yao Yao membuat semua orang berseru. Bahkan utusan Inner Regent tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya berdebar kencang. Itu adalah orang duyung. Elemen air biru dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Yun Xiang dengan erat. Wajah Yao Yao yang menawan dan tubuh yang memikat menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Yun Feng memandang Yun Xiang, yang diselimuti oleh elemen air, dan tidak bisa menahan nafas lega. Kekuatan kuno Yao Yao pasti akan memastikan keselamatannya. Ada juga ramuan kehidupan. Yun Xiang seharusnya baik-baik saja. Bai Qingyan diam-diam menggertakkan giginya saat melihat adegan ini di atas panggung. Dia membalik pergelangan tangannya dan jimat lain muncul. Yun Feng segera mengangkat lengannya dan kekuatan mentalnya yang ganas segera berubah menjadi cambuk panjang, mengenai Bai Qingyan. Bai Qingyan melebarkan mata hitamnya. Dia dipukul dengan keras oleh kekuatan mental Yun Feng sebelum dia bisa mengelak. Tanda merah bengkak segera muncul di pergelangan tangannya dan jimat di tangannya juga jatuh ke tanah. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan mengambil nyawamu. Yun Feng berdiri di bawah ring dengan tatapan muram di mata hitamnya. Tatapan tajam seperti itu membuat Bai Qingyan mundur setengah langkah. Melihat pergelangan tangannya yang langsung merah dan bengkak, keringat dingin muncul di dahi Bai Qingyan. Tingkat 9 dari tingkat kaisar, pemanggil tingkat 9 dari tingkat kaisar. Yun Xiang sudah kalah. Mengapa, Tuan Bai? Apakah Anda masih mengejarnya? Tetua agung dari keluarga Yun berkata dengan suara dingin. Bai Ziyu tersenyum bangga di benaknya, tapi pura-pura cemas. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak berharap Qingyan menggunakan langkah ini. Periksa luka Yun Xiang dengan cepat. Jangan biarkan dia terluka. Tetua agung dari keluarga Yun menatap Bai Ziyu dengan dingin dan perlahan duduk. Dengan Yun Feng di sini, jangan khawatir tentang apapun yang terjadi pada Yun Xiang. 1262 Kemarahan Yun Feng, 5. Wajah tua Bai Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Haha, kamu benar. Dengan Yun Feng di sini, apa yang bisa terjadi? Tetua Agung, Anda dapat yakin. Petik 2. Kulanyi menyipitkan matanya dan menatap utusan wilayah dalam yang duduk di tengah. Kilatan kegelapan melintas di mata hitamnya dan dia sedikit menurunkan matanya. Mu Changhai mau tidak mau merasa sedikit khawatir saat melihat keterkejutan semua orang yang hadir. Ada yang salah dengan tatapan utusan wilayah dalam itu. Kulanyi mencibir. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Utusan wilayah dalam yang duduk di tengah menatap iblis laut yang montok dan mempesona di bawah cincin dengan mata membara. Itu adalah orang duyung. Itu benar sekali. Itu adalah orang-orang duyung dari lautan tak berujung. Bahkan jika orang dari keluarga Yun itu memilikinya, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Dalam hal ini, mengapa tidak? Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata utusan wilayah dalam. Yun Feng melihat keserakahan dan hasrat di dalamnya. Yun Feng mencibir dengan bibir merahnya. Utusan wilayah dalam tertegun sejenak dan kemudian sedikit menyipitkan matanya. Dia memiliki keberanian untuk melihatnya. Xiao Feng, dia sudah baik-baik saja, tapi luka di tubuhnya masih perlu disembuhkan secara perlahan. Yao Yao memasukkan elemen air ke dalam tubuhnya dan dia juga berubah menjadi seorang gadis kecil. Yun Feng mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yao Yao. Terima kasih. Yao Yao mengangkat wajah kecilnya. Tidak sulit sama sekali. Selama aku bisa membuat Xiao Feng merasa nyaman, aku akan melakukan apa saja. Yun Feng memasukkan Yao Yao ke dalam ring of contract dengan senyum hangat. Melihat wajah Yun Xiang tidak lagi sepucat salju, dia benar-benar lega. Dia berbalik dan menatap Bai Qingyan di atas ring. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dan Bai Qingyan tiba-tiba berkeringat dingin lagi. Apa yang dia lakukan? Yun Feng memutar mata hitamnya dan mengulurkan tangan untuk membawa Yun Xiang kembali dengan mantap. Bai Qingyan berdiri di atas panggung dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dialah yang menang. Keluarga Yun kalah. Mengapa dia merasa dikalahkan?
mengapa dia merasa sedikit gelisah dalam pikirannya. Jika Yun Xiang kalah, keluarga Yun tidak akan memenangkan babak ini, jadi anggota keluarga Yun mundur lebih dulu. Penatua Agung dari keluarga Yun melihat wajah Yun Xiang yang telah kembali berwarna dan menghela nafas. Nak, terima kasih atas kerja kerasmu. Jika bukan karena kamu, Yun Xiang mungkin sudah mati kali ini. Inilah yang harus saya lakukan. Aku akan mengembalikan apa yang Bai Ziyu lakukan padanya cepat atau lambat. Yun Feng memandang Yun Xiang, yang sedang tidur dengan mata tertutup, dan mengepalkan tinjunya. Bai Ziyu, ketika keluarga Yun kembali ke wilayah dalam, kehidupan yang baik dari keluarga Bai akan berakhir. Babak pertama kontes berakhir. Keluarga Jiang diusir dengan kelemahan yang jelas. Anggota keluarga Jiang memiliki toleransi yang baik terhadap hal ini. Yun Xiang dari keluarga Yun secara tidak sengaja terluka dalam kontes, yang mengejutkan lebih banyak orang. Keluarga Bai mengambil kesempatan ini untuk mengambil tempat pertama di arena kekuatan. Keluarga Bai bisa dikatakan sedang sombong sekarang. Cedera Yun Xiang sangat jelas, tetapi di bawah perlindungan ramuan kehidupan Yao Yao dan Yun Feng, dia akhirnya baik-baik saja. Tidak ada yang serius dengan tubuhnya, tapi bukan berarti tubuhnya normal di permukaan. Serangan level 2 tingkat dewa menghantam dada Yun Xiang secara langsung. Dadanya sudah sedikit berubah bentuk, terlihat sangat memilukan. Setiap kali Yun Feng memandangnya, kemarahan di hatinya akan terisi lagi. Yun Xiang belum bangun dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Untungnya, masih ada beberapa hari hingga putaran kedua. Yun Feng dan Penatua Agung bisa menjaga Yun Xiang. Malam sebelum arena ramuan dimulai, seorang tamu istimewa disambut di halaman keluarga Yun. Bai King Feng bergegas di tengah malam, terengah-engah. Yun Feng dan Penatua Agung dari keluarga Yun tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihatnya dan tidak menghentikannya untuk mendekati Yun Xiang. Bai King Feng sangat bersyukur dalam pikirannya. Dia segera berlari ke tempat tidur Yun Xiang. Melihat dada Yun Xiang yang cacat dan pipinya yang sedikit pucat, matanya mau tidak mau berubah menjadi merah. Xiao Xiang, Bai King Feng bergumam sambil berlutut dan memanggil nama Yun Xiang dengan lembut, tapi Yun Xiang menutup matanya dan sangat diam. Yun Feng menghela nafas pelan di samping. Dia masih butuh waktu untuk bangun. Dia baik-baik saja. Terima kasih, kata Bai King Feng dengan suara rendah. Yun Feng, bagaimanapun, mencibir. Terima kasih. Yun Xiang adalah anggota keluarga Yun. Wajar jika aku melindunginya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bai King Feng berdiri dan Penatua Agung dari keluarga Yun menatapnya dalam-dalam. Bai King Feng mengangguk pada Penatua Agung dari keluarga Yun dan berjalan keluar. Penatua hebat, aku akan keluar, kata Yun Feng dengan suara rendah saat Penatua Agung mengangguk dengan lembut. Yun Feng mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Bai King Feng berdiri di sana dengan kaku dan baru berbicara setelah sekian lama. Aku menyelinap keluar kali ini. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Yun Feng mencibir. Sekarang setelah kamu tahu apa yang ingin aku katakan, aku tidak perlu membuang nafas lagi. Bai King Feng, aku hanya menanyakan pendirianmu. Tubuh langsing Bai King Feng diselimuti cahaya bulan dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Yun Feng melihat punggungnya dan hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Yun Xiang terluka sangat parah. Keluarga Yun tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan keluarga Bai lagi. Aku akan mengembalikan gerakan kejam yang digunakan tua Bai Ziyu. Aku akan menghancurkan kehidupan baik yang menurut Bai Ziyu dia miliki. Bai Ziyu berbalik dan menatap Yun Feng, masih tidak berkata apa-apa. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Kamu hanya bisa memilih Yun Xiang atau keluargamu. Bai King Feng tiba-tiba tertawa kecil, yang terdengar sangat pahit. Yun Feng juga tahu bahwa ini adalah pilihan yang sangat sulit. Bai King Feng mengangkat kepalanya. Aku sudah melihat melalui ketidakpedulian keluarga besar. Jika bukan karena keterampilan farmasi saya, ayah saya tidak akan melihat saya sama sekali. Xiao Xiang adalah satu-satunya orang yang benar-benar baik padaku di dunia ini. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia senang dia memiliki nama keluarga Yun lagi di benaknya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat obat sejak saya masih muda. Setelah saya lahir, kekuatan saya tidak luar biasa dan bakat saya juga biasa-biasa saja. Meskipun saya adalah anak ayah saya tidak pernah melihat saya sama sekali. Sebagai anak dari keluarga, saya dihina,
diperlakukan dengan dingin dan bahkan dimarahi oleh anggota keluarga. Aku selalu hidup dalam bayang-bayang dan dicerca oleh orang lain. Tidak ada yang akan melihat saya sama sekali, apalagi memperlakukan saya dengan baik. Bai Qingfeng berkata dengan penuh semangat. Kerinduan akan keluarga di lubuk hatinya sudah benar-benar hilang ketika dia masih muda. Hanya Xiao Xiang yang mau dekat denganku. Hanya Xiao Xiang yang akan melindungiku. Bai Qingfeng tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Keterampilan farmasi saya saat ini adalah karena dia. Semua yang saya miliki saat ini adalah untuknya, bukan untuk siapapun di keluarga Bai. 1263 Bakso bangun, 1. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Bai Qingfeng tiba-tiba berbalik dengan keganasan yang terpancar dari mata hitamnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti Xiao Xiang pergi. Bahkan jika orang itu adalah ayahmu, Bai Ziyu. Yun Feng mengangkat alisnya. Bai Qingfeng tertawa terbahak-bahak. Ayah. Bai Ziyu tidak pernah menjadi ayahku selama sehari. Aku tidak punya ayah sama sekali. Yun Feng mengangguk. Bagus kalau kamu sudah membuat keputusan dalam pikiranmu. Bai Qingfeng, apakah Anda pernah berpikir untuk melepaskan diri dari keluarga Bai? Lagi pula, kamu harus bersama Yun Xiang. Identitas Anda memang akan mengganggu. Bai Qingfeng mengangkat sudut mulutnya. Aku sama sekali tidak berniat bersama Xiao Xiang. Saya tahu bahwa keluarga Yun tidak akan menerima saya, karena saya memiliki darah keluarga Bai. Jika saya bersikeras untuk bersamanya, keluarga Yun akan mengkritik Xiao Xiang. Yun Feng terkekeh. Kamu meremehkan toleransi keluarga Yun. Keluarga Yun lebih murah hati dari yang kamu kira, karena kami adalah orang yang jujur. Bai Qingfeng melirik Yun Feng. Maksud Anda? Yun Feng mengangguk. Apa yang kamu lakukan untukku adalah modal bagi keluarga Yun untuk menerimamu di masa depan. Seperti yang saya katakan saat itu, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Mata hitam Bai Qingfeng melebar. Dia tidak berpikir sejauh itu saat itu. Dia hanya memikirkan bagaimana membantu keluarga Yun, karena Yun Xiang tidak akan merasa baik ketika sesuatu terjadi pada keluarga Yun. Lagi pula, Bai Qingfeng hanya membantu Yun Feng untuk Yun Xiang. Kembalilah sekarang. Jangan biarkan Bai Ziyu mengetahui bahwa kamu menyelinap keluar kali ini. Bai Qingfeng mengangguk. Dia sudah lama keluar. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Sebelum dia pergi, dia mengeluarkan sebotol ramuan. Aku tahu kamu tidak membutuhkan ini, tapi, ini untuk Xiao Xiang. Bai Qingfeng menggoyangkan pergelangan tangannya dan ramuan itu melayang. Yun Feng menangkapnya dengan mantap. Itu adalah sebotol ramuan kehidupan. Itu adalah ramuan bintang 3. Jangan khawatir. Aku akan memberitahunya saat Yun Xiang bangun. Ya, Bai Qingfeng mengangguk. Adapun arena ramuan besok. Yun Feng terkekeh. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu tidak bersikap santai dengan sengaja, kurasa aku tidak akan kalah darimu. Sudut mulut Bai Qingfeng sedikit melengkung saat dia melompat dan menghilang ke dalam malam. Yun Feng melihat botol ramuan di tangannya. Ini harus menjadi produk sukses yang dibuat Bai Qingfeng berkali-kali. Dengan level farmasinya, masih sangat sulit baginya untuk berhasil dalam sekali percobaan sebagai Master Bintang 3. Yun Xiang, dia sangat baik padamu. Yun Feng sangat bersyukur bahwa Yun Xiang memiliki pria yang memujanya. Dengan kepribadian Yun Xiang yang lugu dan tulus, pasti ada orang seperti itu yang memperlakukannya dengan sepenuh hati. Meskipun identitas Bai Qingfeng agak canggung, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menikah dengan keluarga Yun di masa depan. Adapun cincin ramuan besok, Yun Feng tidak bisa menahan cemberut saat dia berdiri di malam hari. Meskipun kekuatan apoteker dari keluarga Jiang Cheng, memang menurun, kekuatannya tidak mempengaruhi kemampuan farmasinya. Lagi pula, obat-obatan tidak berhubungan langsung dengan kekuatan menurut metode tradisional. Mereka mengandalkan akumulasi pengalaman dan teknik mereka selama bertahun-tahun dan keakraban mereka dengan herbal. Level farmasi Jiang Cheng seharusnya berada di level Master Bintang 3,5 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak berhasil dengan formula Bintang 3 tingkat Master yang sulit, dia mungkin berhasil setelah setengah tahun. Bai Qingfeng tidak perlu khawatir. Namun, jika dia ingin memenangkan tempat pertama cincin ramuan sekaligus, dia harus membuat ramuan yang cukup mengejutkan semua orang. Tanpa bantuan bakso, dia hanya bisa mengandalkan metode tradisional.
Level Master Bintang 3 adalah batasnya. Sepertinya dia harus membuat ramuan dengan formula tingkat kesulitan tinggi untuk menang. Untungnya, dia memiliki catatan yang ditinggalkan oleh tuannya. Gurunya juga luar biasa di bidang farmasi. Bagaimanapun, dia bahkan memiliki formula tingkat Grandmaster. Dapat dilihat bahwa keahlian farmasi masternya adalah yang terbaik. Dia juga meninggalkan banyak ramuan berharga untuk menyelesaikan masalah Yun Feng. Yun Feng mengeluarkan catatan tuannya dan membacanya dengan cermat. Ada banyak formula yang terekam di dalamnya, dan semuanya berbeda nilainya. Yun Feng membacanya dan memutuskan untuk memilih ramuan yang sulit tetapi tidak terlalu langka untuk dibuat. Dia tidak lupa bahwa utusan wilayah dalam tidak bersahabat dengan keluarga Yun kali ini. Jika ada ramuan berharga yang muncul di cincin ramuan, keluarga Yun mungkin menghadapi masalah setelah memasuki wilayah dalam. Selain itu, arena ramuan adalah tentang tingkat kesulitan ramuan. Mungkin kelangkaannya dimasukkan, tapi itu bukan pertimbangan Yun Feng. Setelah memilih ramuan mana yang akan dibuat, Yun Feng membaca formula itu dengan hati-hati dan mengingatnya dengan kuat di benaknya. Kemudian, dia mengambil ramuan yang dia butuhkan dari tumbuhan berharga yang ditinggalkan oleh tuannya. Semuanya sudah siap. Ketika Yun Feng mengembalikan buku catatan itu ke ruang penyimpanan, sesuatu yang tertidur dengan tenang di sudut menarik perhatiannya. Itu bakso, yang sudah lama tidak bangun. Sejak lelaki tua yang muncul dengan Fantastical Beasts, Jin, pergi, Meatball entah kenapa tertidur. Itu memang tidur nyenyak, tapi sudah tertidur jauh lebih lama dari yang dibayangkan Yun Feng. Melihat tubuhnya yang meringkuk seperti bola bulu putih, suara nafas yang teratur dan teratur terdengar perlahan. Jika bukan karena pernapasan yang stabil dan air liur pada biji pamungkas yang dipegang bakso dengan erat di lengannya, Yun Feng akan benar-benar cemas apakah itu baik-baik saja. Bukannya dia tidak pernah mencoba membangunkannya, tapi bakso tidur terlalu nyenyak. Yun Feng tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Cakar kecilnya memegang biji pamungkas dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Bakso, mau tidur berapa lama lagi? Apakah Anda tahu bahwa saya sangat membutuhkan Anda saat ini? Alangkah baiknya jika Anda bangun. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menarik kembali kesadarannya dengan tatapan tak berdaya saat dia melihat ke langit malam yang dalam dan tak terbatas. Baik, dia tidak bisa mengandalkan terlalu banyak kekuatan eksternal. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya diri, dia harus mencoba. Setelah kesadaran Yun Feng meninggalkan ruang penyimpanan, tubuh halus yang telah berada di sudut selama bertahun-tahun bergerak dengan lembut. Keesokan harinya, jaringan farmasi memulai konvensi pemilihan lagi dengan lancar. Keluarga Bai memenangkan tempat pertama dalam cincin kekuatan, yang membuat banyak seruan keluar dari kota Yan. Keluarga Bai dipuji dalam sekejap. Tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua menebak apakah keluarga Bai akan menang kali ini. Cincin yang rusak pada putaran kekuatan telah diperbaiki dan dipulihkan. Cincin ramuan kali ini masih diadakan di sini. Dibandingkan dengan kompetisi kekuatan di babak pertama, cincin ramuan kali ini menarik lebih banyak orang. Jika keluarga Bai memenangkan babak ini, mereka akan dapat memasuki wilayah dalam dengan aman. Jika tidak, akan ada lebih banyak variabel. 1264 bakso bangun, 2. Semua orang duduk seperti putaran pertama, anggota keluarga Yun, Bai dan Jiang masih duduk di platform tinggi, tetapi ekspresi mereka jelas telah berubah. Bai Ziyu berseri-seri dengan gembira dan sangat bangga. Penatua agung dari keluarga Yun masih acuh tak acuh seperti biasanya, sementara tuan dari keluarga Jiang setengah wajahnya menjadi gelap. Tetua agung, apakah keluarga Yun menyewa bantuan dari luar kali ini? Bai Ziyu sepertinya bertanya dengan ramah. Tetua agung dari keluarga Yun terkekeh dan tidak menjawab. Bai Ziyu bahkan lebih bangga dalam benaknya saat melihat ini. Berbicara tentang ini, aku merasa kasihan pada keluarga Yun. Hanya ada 2 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini dan keluarga Yun tidak memiliki apoteker yang baik. Ah, sayang sekali. Jika Anda menyerahkan satu hal tanpa alasan, tidak ada harapan bagi Anda untuk memasuki wilayah dalam. Ketika Bai Ziyu mengatakan ini, dia telah mengamati ekspresi Penatua Agung secara diam-diam. The Great Elder bahkan tidak mengangkat alisnya. Bai Ziyu tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kulanyi berkata dengan malas, Tetua Agung tidak terburu-buru.
Mengapa Anda terburu-buru, Tuan Bai? Wajah Bai Ziyu menjadi gelap. Anak muda zaman sekarang memang tidak menahan diri saat berbicara. Apakah Anda pikir Anda sangat mengesankan? Tuan Bai, mengapa Anda harus berdebat dengan seorang junior? Penatua agung dari keluarga Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bai Ziyu segera mengerutkan kening. Aku hanya memikirkan keluarga Yun. Menyerah tanpa alasan benar-benar. Siapa bilang keluarga Yun menyerah? Kulanyi mengangkat alisnya dan tersenyum pada Bai Ziyu. Bai Ziyu mencibir. Kenapa? Nak, apakah Anda akan melakukannya? Lihatlah identitasmu. Kulanyi terkekeh dan membelai dagunya dengan jari-jarinya yang ramping. Kamu tidak perlu mengetahui identitasku, tapi kekhawatiranmu kali ini tidak perlu, Tuan Bai. Bai Ziyu tiba-tiba mengangkat alisnya. Hanya ada 2 anggota keluarga Yun kali ini. Yun Xiang sudah terluka parah. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu cara membuat obat. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Feng, pemanggil 4 elemen. Dia pasti akan berpartisipasi dalam Magic Beast Ring. Justru karena inilah dia ingin mendapatkan kekuatan dan obat-obatan. Dengan cara ini, bahkan jika dia menderita kerugian di cincin binatang ajaib, Bai Qingfeng pasti akan mengalahkan anggota keluarga Jiang dengan kemampuannya dan keluarga Bai dapat memasuki wilayah dalam dengan aman. Yun Xiang terluka parah, tapi keluarga Yun tidak akan kehilangan. Mungkin Yun Feng akan pergi. Mata Bai Ziyu tiba-tiba melebar. Dia adalah seorang apoteker. Melihat ekspresi kaget Bai Ziyu, Kulanyi tertawa kecil. Tuan Bai, apakah Anda harus begitu terkejut? Mata hitam Bai Ziyu berkilauan. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yun Feng adalah seorang apoteker. Identitas pemanggil 4 elemen sudah cukup mencengangkan. Siapa yang mengira dia adalah seorang apoteker? Apa yang akan dia pikirkan? Bai Ziyu menghela nafas karena kecerobohannya dalam pikirannya dan terus menghibur dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia seorang apoteker, lalu kenapa? Kultivasi pemanggil 4 elemen sudah cukup baginya untuk sibuk. Bagaimana dia punya waktu untuk berlatih membuat obat? Bahkan jika dia adalah seorang apoteker, tingkat kekuatannya tidak mungkin lebih tinggi dari Bai Qingfeng. Keluarga Bai masih akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Ekspresi Bai Ziyu langsung menjadi tenang dan dia bahkan menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Melihat itu, Kulanyi mencibir dalam benaknya. Bangga, Bai Ziyu, jika kamu kalah, jangan membuat rahangmu jatuh. Para kontestan dari 3 keluarga naik ke atas panggung. Ketika para penonton melihat Yun Feng, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa keluarga Yun mengirim pemanggil? Apakah dia pemanggil 4 elemen dan apoteker? Apakah kamu bercanda? Bagaimana dia masih memiliki energi untuk berlatih membuat obat? Kudengar keluarga Yun bergantung pada keluarga Bai untuk membuat ramuan dan tidak ada pembuat ramuan di keluarga Yun. Sekarang saya melihatnya, itu benar. Sulit bagi keluarga Yun. Mereka mungkin membiarkan pemanggil 4 elemen pergi ke sana untuk menyelamatkan muka. Sepertinya keluarga Bai akan menang lagi kali ini. Keterampilan farmasi Bai Qingfeng cukup tinggi. Keluarga Bai pasti akan menjadi orang yang memasuki wilayah dalam kali ini. Itu sulit dikatakan. Keluarga Jiang mungkin sangat beruntung. Itu sulit dikatakan. 3 meja farmasi telah disiapkan di ring tinggi dengan semua alat obat tradisional di atasnya. Ketiga kontestan naik ke atas panggung dan berdiri di depan meja farmasi mereka. Jiang Cheng tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat bahwa Yun Feng adalah salah satu dari keluarga Yun yang naik ke atas panggung. Dia berharap keluarga Yun kalah, tapi dia tidak berharap mereka benar-benar mengirimnya keluar. Jiang Cheng tersenyum jijik dan kemudian melirik Bai Qingfeng. Kali ini, musuhnya adalah dia. Selama dia bisa mengalahkannya, keluarga Jiang akan bisa mendapatkan tempat pertama. Mereka bertiga berdiri di depan meja farmasi masing-masing. Utusan Inner Region memandang Yun Feng dengan ejekan tak berujung di matanya. Yun Feng balas tersenyum saat melihat ini. Utusan Inner Region tertegun dan ekspresinya menjadi dingin. Dia berkata, aturan cincin ramuan kali ini sangat sederhana. Kalian bertiga membuat ramuan tertinggi yang kalian bisa. Siapapun yang membuat ramuan level tertinggi dan kualitas terbaik akan menjadi yang teratas. Aturan ini cukup sederhana. Mereka bertiga bebas bermain. Setelah peraturan diumumkan, kompetisi Potion Ring secara resmi dimulai. Jiang Cheng segera menunjukkan senyuman setelah mendengarnya.
Sepertinya dia sudah siap. Bai Qingfeng tidak memiliki ekspresi apapun dan sudah mulai bersiap, sementara Yun Feng mengetahui aturan ini di benaknya. Mereka memang bebas bermain. Ini tidak buruk. Mengingat formula yang dia ingat tadi malam di benaknya, Yun Feng mengeluarkan ramuan yang dia siapkan. Bai Qingfeng dan Jiang Cheng mau tak mau menoleh. Mereka berdua terkejut saat melihat ramuan yang Yun Feng keluarkan. Dia memiliki ramuan tingkat tinggi, dan ada banyak sekali. Yun Feng meletakkan ramuan di atas meja. Ada total 3 set herbal. Jamu yang ditinggalkan tuannya sangat berharga dan jumlahnya tidak banyak. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan 3 set. Dia hanya memiliki 3 peluang. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup mata hitamnya. Ketika Bai Qingfeng dan Jiang Cheng mulai bersiap untuk menggiling, dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Bai Qingfeng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dalam pikirannya. Apa yang dia lakukan? Bukankah dia sudah siap untuk memulai? Jiang Cheng hanya mencibir ketika dia melihat ini dan dia tidak terlalu memikirkan Yun Feng dalam pikirannya. Dia menargetkan Bai Qingfeng dan ingin mengalahkannya dengan sepenuh hati. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia menutup matanya? Siapa tahu, apakah dia menarik napas dalam-dalam karena dia gugup? Mungkin, lagi pula, itu hanya untuk pertunjukan. Kerumunan berdiskusi satu demi satu. Bai Ziyu yang berada di atas panggung tersenyum saat melihat pemandangan ini. Tetua Agung, Yun Feng sangat menarik. Apakah dia pikir dia bisa membuat ramuan seperti ini? Apakah dia benar-benar tahu cara membuat ramuan? Keluarga Bai memiliki begitu banyak apoteker. Anda bisa saja meminjam satu. Bab 1265 Bakso Bangun 3. The Great Elder tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Yun Feng dengan matanya. Meskipun dia bingung dalam pikirannya, dia percaya pada gadis ini. Kulanyi melihat sekeliling. Tuan Bai, tonton saja kompetisinya. Mu Changhai, yang diam, berkata, aku benar-benar tidak bisa memiliki saat-saat damai. Bai Ziyu menggertakkan giginya dengan keras. Pada saat seperti itu, dia akan terlihat picik jika dia membuat masalah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengutuk dalam benaknya. Saya akan melihat berapa lama keluarga Yun bisa bertahan. Setelah pertempuran ini, keluarga Bai akan memasuki wilayah dalam. Saat itu, Yun Feng tidak bisa mendengar diskusi apapun di atas panggung. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri dan merasakan kekuatan unsur halus dari tumbuh-tumbuhan dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, Yun Feng membuka matanya. Tidak, tanpa bakso, dia tidak bisa dengan jelas merasakan kekuatan unsur dari tumbuh-tumbuhan ini. Itu terlalu buram dan dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Yun Feng melepaskan metodenya dan melihat ketiga tumpukan tumbuhan di depannya. Sepertinya dia hanya bisa mencoba menggunakan metode tradisional. Pikirannya dengan cepat menjadi tenang dan Yun Feng juga mulai melakukan persiapan. Bai Qingfeng hanya bisa menghela nafas lega saat melihat gerakan Yun Feng. Saat ini, mereka bertiga menggunakan metode tradisional untuk memasuki proses farmasi. Melihat gerakan Yun Feng, putaran diskusi lainnya datang dari area penonton. Tampaknya pemanggil dari keluarga Yun cukup pandai membuat obat. Ya, dia tidak terlihat canggung dan dia sangat akrab dengan gerakannya. Mungkin kita salah. Aku ingin tahu tingkat ramuan apa yang bisa dia buat. Akan sangat sulit baginya untuk melampaui Bai Qingfeng dari keluarga Bai. Hati Bai Ziyu mau tidak mau tenggelam saat dia duduk di sana dan menyaksikan gerakan Yun Feng. Ternyata dia juga sangat familiar dengan cara membuat ramuan. Sepertinya dia juga tahu banyak tentang ramuan. Terus, Bai Qingfeng memiliki kekuatan Master Bintang 3. Bahkan jika dia, Yun Feng, adalah pemanggil 4 elemen, dia tidak bisa dibandingkan dengan Bai Qingfeng dalam hal membuat ramuan. 3 orang di atas panggung membuat ramuan mereka dengan gugup dan serius. Mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan yang relatif tinggi di bidang ramuan. Penggilingan, distribusi, dan fusi mereka sangat indah di setiap langkah. Namun, tidak peduli seberapa mahir mereka tidak bisa lepas dari kemungkinan gagal. Puff! Bola asap hitam dengan cepat naik. Orang-orang menoleh dengan cepat. Ternyata ramuan Jiang Cheng telah gagal. Melihat asap hitam mengepul dari botol ramuan di depannya, Jiang Cheng merasa sedikit frustrasi. Dia memilih ramuan bintang 3 yang cukup sulit bagi seorang master.
Sudah pasti mustahil baginya untuk berhasil dalam sekali jalan. Melihat sisa 2 set herbal di atas meja, Jiang Cheng diam-diam menggertakkan giginya. Masih ada 2 peluang. Dia harus berhasil. Kegagalan Jiang Cheng membuat tuan dari keluarga Jiang semakin cemberut. Ada senyuman di mata Bai Ziyu, sementara penatua agung dari keluarga Yun telah melihat Yun Feng dan tidak punya waktu untuk melihat 2 lainnya. Kegagalan Jiang Cheng juga berarti dia kehilangan kesempatan. Tingkat ramuan yang dia buat dengan tujuan mendapatkan tempat pertama tinggi dan tingkat ramuan yang dia butuhkan juga tinggi. Mampu membuat 3 porsi adalah batas keluarga Jiang. Setiap kali dia kehilangan kesempatan, dia semakin jauh dari kemenangan. Puff! Suara lain datang. Kali ini, dari sisi Yun Feng. Penonton tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Bai Ziyu tidak bisa menahan perasaan senang di benaknya saat melihat ini. Keluarga Jiang dan keluarga Yun sama-sama kehilangan kesempatan, tapi Bai Qingfeng masih baik-baik saja. Siapa lagi yang bisa menang jika bukan keluarga Bai kali ini? Sementara Bai Ziyu merasa sangat bangga di benaknya, puff lainnya datang. Ekspresi Bai Ziyu membeku. Suara ini datang dari depan Bai Qingfeng dan ada juga asap hitam yang melonjak. Tuan Bai, tunggu dan lihat saja, kata tuan dari keluarga Jiang di samping. Hanya ada provokasi dalam kata-katanya. Bai Ziyu sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya melihat Bai Qingfeng di arena dengan kecewa. Dasar pecundang. Mereka bertiga gagal di babak pertama, yang membuat adegan semakin menarik. Mereka semua kehilangan kesempatan dan kembali ke titik awal. Jiang Cheng memulai putaran kedua membuat ramuan dengan cemas dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara Bai Qingfeng menuangkan ramuan yang tidak berguna dengan santai dan melirik Yun Feng. Yun Feng juga sama. Ritme keduanya metodis dan tidak tergesa-gesa. Jiang Cheng memang cemas. Dia sangat ingin tidak hanya berhasil, tetapi juga memiliki keuntungan dalam waktu. Jika ramuan yang mereka buat memiliki kualitas yang sama, siapapun yang membuatnya terlebih dahulu pasti akan menang. Jiang Cheng mau tidak mau menjadi lebih cemas di bawah mentalitas seperti itu. Ketika dia sedang melalui langkah penting terakhir dari fusi, tangan Jiang Cheng tiba-tiba bergetar. Puff! Bola asap hitam lainnya naik. Kumpulan ramuan kedua gagal. Wajah Jiang Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Wajah kayunya, yang tanpa ekspresi, mengerutkan kening dengan keras saat ini. Dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir, dia tidak bisa tidak melirik Bai Qingfeng dan Yun Feng. Keduanya masih dalam proses farmasi putaran kedua. Hati Jiang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam saat melihat ini. Dia akhirnya menemukan ketenangan. Melihat ramuan herbal terakhir di atas meja, Jiang Cheng menarik napas dalam-dalam dan ketenangan awal kembali ke matanya saat dia memulai putaran terakhir dari proses farmasi. 2 kegagalan keluarga Jiang menyebabkan putaran diskusi lainnya. Melihat Yun Feng lagi, dia sudah mencapai langkah terakhir dari fusi. Yun Feng tidak terlihat santai. Dia bahkan terlihat agak serius. Dia mulai lebih lambat dari yang lain dalam obat-obatan tradisional. Jika dia tidak memiliki kemampuan pemahaman yang kuat, dia tidak akan pernah mencapai kekuatannya saat ini. Ramuan yang dia pilih sangat sulit. Kali ini, dia mungkin tidak berhasil. Puff! Seperti yang diharapkan, asap hitam naik lagi di depan Yun Feng. Melihat obat yang hancur pada langkah terakhir, mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan dia menuangkan obat yang hancur itu. Yun Feng melihat ramuan herbal terakhir di atas meja. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Bai Qingfeng menoleh dan melihat bahwa Yun Feng gagal untuk kedua kalinya. Matanya berkilauan dan dia menggoyangkan jarinya dengan lembut. Seperti yang diharapkan, selapis asap hitam keluar dari botol ramuan di tangannya, yang membuat penonton kembali berseru. Kali kedua, ketiga keluarga itu gagal lagi. Bai Ziyu mengertakkan gigi karena benci. Apa yang salah dengan Bai Qingfeng? Apakah dia mengacau pada saat kritis? Dia gagal 2 kali. Meskipun keluarga Jiang dan keluarga Yun sama, keluarga Bai seharusnya tidak seperti ini. Bai Ziyu mengertakkan gigi karena benci pada cincin itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bai Qingyan, yang berdiri di samping ring dan memperhatikan, menyipitkan matanya. Dia dengan jelas melihat beberapa gerakan yang seharusnya tidak dilakukan Bai Qingfeng saat itu. Sebuah pikiran melintas di benak Bai Qingyan. Apakah Bai Qingfeng melakukan ini dengan sengaja? 1266 Bakso Bangun, 4.
Kedua kalinya ketiga keluarga gagal, itu mengangkat suasana di tempat kejadian ke puncak. Bahkan utusan Inner Region mau tidak mau bergerak. Mata semua orang tertuju pada tiga orang di atas ring saat mereka kembali ke titik awal lagi. Kali ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Kegagalan berarti diskualifikasi. Siapa yang akan menjadi yang pertama berhasil? Waktu berlalu menit demi menit. Mata mereka yang melebar tidak pernah pergi. Orang-orang bertanya-tanya dalam benak mereka siapa yang akan menjadi orang pertama yang berhasil membuat ramuan. Apakah itu keluarga Bai, atau keluarga Jiang, atau keluarga Yun? Jiang Cheng, yang pertama kali membuat obat untuk ketiga kalinya, menatap botol ramuan di depannya dengan tegas. Fitur wajah di wajah kayunya hampir menyatu. Dia tidak berani berkedip saat melihat botol ramuan yang mendidih. Akhirnya, ledakan yang sangat kecil muncul di botol ramuan. Joy melintas di mata Jiang Cheng dan dia dengan cepat mengambil botol ramuan itu. Cairan di dalamnya agak jernih. Jiang Cheng melihat ramuan di depannya dengan ekspresi gembira dan tiba-tiba mengangkat tangannya, berteriak keras, "Aku berhasil." Teriakan marah ini segera menarik perhatian semua orang. Berhasil. Keluarga Jiang adalah yang pertama berhasil. Tuan dari keluarga Jiang, yang duduk di kursi tinggi, tertawa terbahak-bahak dan mengangguk lega. Dia melirik Bai Ziyu di samping secara provokatif. Mata Bai Qingfeng tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap ketika dia melirik. Dia telah membuat ramuan master bintang 3 tingkat tinggi. Bai Qingfeng menatap Yun Feng. Yun Feng tidak memperhatikan Jiang Cheng. Dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Bai Qingfeng tidak bisa membantu tetapi khawatir dalam pikirannya. Yun Feng hanya bisa mengalahkan Jiang Wu dengan membuat ramuan master bintang 3 yang sempurna. Bisakah dia melakukannya? Bai Qingfeng mulai membuat ramuan untuk ketiga kalinya. Keluarga Jiang sudah berhasil. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, atau itu akan menimbulkan kecurigaan. Jiang Cheng sudah berhasil. Bai Qingfeng mulai membuat ramuan untuk ketiga kalinya. Hanya Yun Feng yang berdiri di sana tanpa bergerak. Ada apa dengan pemanggil keluarga Yun? Kenapa dia berdiri di sana? Apakah berita tentang kesuksesan keluarga Jiang memukulnya terlalu keras? Bagaimanapun, seseorang berhasil lebih dulu. Jika dia gagal, jika dia tidak mendapatkan tempat pertama kali ini, keluarga Yun tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah dalam. Itu benar. Bahkan jika mereka memenangkan cincin binatang ajaib, lalu apa? Bai Ziyu mencibir dalam benaknya. Bahkan jika keluarga Jiang menang, dia tidak takut. Dia hanya perlu mengusir keluarga Yun. Kemudian, keluarga Yun yang kalah di 2 ronde pertama, tentunya tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi di ronde ketiga. Saat itu, hanya keluarga Jiang yang tersisa di Magic Beast Ring. Penjinak versus penjinak, keluarga Bai akan menang bagaimanapun caranya. Mereka hanya perlu menyingkirkan keluarga Yun, duri di pihak mereka, dari seleksi kali ini. Bai Qingfeng segera mencapai langkah terakhir dari fusi. Gerakan halus muncul lagi dan ramuannya juga berhasil, tetapi levelnya agak tidak memuaskan. Melihat bahwa Bai Qingfeng juga berhasil, para penonton mau tidak mau berbicara lebih keras lagi. Sekarang setelah kedua keluarga berhasil, hanya keluarga Yun yang tersisa. Bai Qingyan, yang berdiri di samping, menatap gerakan Bai Qingfeng dengan mata hitamnya. Seperti yang diharapkan, gerakan Bai Qingfeng pada langkah terakhir saat itu sengaja dimatikan. Bai Qingyan tersenyum kejam. Bai Qingfeng, jika aku tidak membunuhmu kali ini, nama belakangku bukan Bai lagi. Yun Feng adalah satu-satunya di atas ring. Tumbuhan itu tergeletak di sana dengan tenang. Semua orang menatap Yun Feng dengan cemas. Bai Qingfeng dan Jiang Cheng, yang berhasil membuat ramuan itu, juga sama. Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Penatua Agung, yang telah mengawasinya di peron. Keduanya saling memandang. The Great Elder terkekeh dan tersenyum lembut. Hati Yun Feng langsung menghangat. Dia mengerti arti dari senyum itu. Yun Feng menunduk dan mengambil napas dalam-dalam. Ayo, ini kesempatan terakhirku. Mengambil napas dalam-dalam, Yun Feng menutup mata hitamnya dan kekuatan mental di tubuhnya mulai melonjak perlahan, menyelimuti ramuan di atas meja dengan berat. Orang luar tidak bisa merasakan gerakan Yun Feng sama sekali. Mereka hanya bisa melihatnya berdiri di sana dengan mata tertutup, tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa sebenarnya yang dia lakukan?
Apakah pemanggil dari keluarga Yun berencana untuk kalah? Melihat gerakan Yun Feng, Bai Qingfeng juga mengerutkan kening. Yun Feng, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Penghinaan melintas di mata utusan di peron. Bai Ziyu terkekeh saat melihat itu. Tampaknya Yun Feng akan kalah. Tetua agung dari keluarga Yun terkekeh. Tidak masalah bahkan jika dia kehilangan. Kekuatan mental yang melonjak terus menyelimuti tumbuhan. Beberapa cahaya kabur juga menyala di dunia gelap tempat Yun Feng menutup matanya. Tidak, dia masih terlalu lemah. Cahaya terlalu kabur dan terputus-putus. Yun Feng tidak bisa menangkapnya sama sekali, apalagi memasang kembali kekuatan unsur. Mata hitamnya sedikit mengernyit. Tidak, dia tidak bisa menyerah kali ini. Kekuatan mentalnya melonjak dengan gila-gilaan dari tubuhnya jauh dan menyelimuti tumbuhan. Setetes keringat tidak bisa membantu tetapi jatuh dari dahi Yun Feng. Cahaya kabur masih terputus-putus dan dia bingung. Apakah dia benar-benar akan gagal kali ini? Tidak, bahkan jika dia tahu itu tembakan yang panjang, dia masih harus terus berusaha. Ruang mental di dalam tubuh Yun Feng berputar gila-gilaan. Kekuatan mental dalam tubuh Yun Feng mengalir di sekitar tubuhnya seperti darah yang melonjak dan terus mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar, bahkan menyebabkan sedikit fluktuasi di ruang sekitarnya. Bai Qingfeng menatap Yun Feng dengan mata terpejam karena terkejut. Dia jelas merasakan ketidaknormalan di ruang sekitarnya saat itu. Yun Feng, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Saat kekuatan mentalnya terus bergerak dan mengalir deras, keringat di dahi Yun Feng juga meningkat. Terus menambah kekuatan mental juga merupakan beban yang sangat besar di tubuhnya. Jika kekuatan mentalnya tidak luar biasa, Yun Feng pasti sudah pingsan karena kelelahan. Keringat menetes dari wajah Yun Feng setetes demi setetes. Yang lain semua bingung dan bingung. Namun, di ruang gelap tertentu, kekuatan mental perlahan masuk dari dunia luar secara paksa dengan cahaya 5 warna yang redup. Ruang yang semula gelap bercampur dengan cahaya oleh kekuatan mental. Kekuatan mental dengan cahaya 5 warna perlahan melayang ke sudut seperti sehelai sutra dan sesuatu yang meringkuk di sana tiba-tiba bergerak. Desir, suara yang sangat lembut datang dari bola bulu. Tiba-tiba ia mengangkat ekor putihnya yang berbulu halus dan meraih ke udara, menyentuh kekuatan mental yang berkilauan dengan cahaya redup. Kemudian, telinga kecilnya bergerak beberapa kali dan membuang biji pamungkas di lengannya dengan cakar kecilnya. Ia mengangkat kepalanya, yang telah terkubur dalam bulu halus, dan matanya yang besar yang seterang buah anggur tiba-tiba terbuka dengan cahaya menyilaukan yang bersinar di dalamnya.